Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran jarak jauh ya. Kali ini akan membahas, Bapak akan membahas tentang materi tentang pengolahan mais ya, pada bab menyusun acara mais. Nah, sebelum menjelajah lebih jauh apa itu menyusun acara mais ya, di sini terlihat materinya meeting dan insentif travel Tokyo. Nah, kenapa kok hanya meeting dan insentif travel? Nah, perlu kalian ketahui, untuk meeting dan insentif itu dua hal yang bisa digabung menjadi satu ya, bisa disinkronkan ya. Karena kalau yang conference dan exhibition itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa dijadikan menjadi satu. Karena apa? Dua kegiatan ini secara level berskala besar ya, dan memiliki konsep yang berbeda. Kalau conference itu biasanya tentang sebuah pengenalan topik ya, pembahasan topik tapi lebih besar. Sebenarnya 11-12 dengan meeting kalau conference. Cuman conference itu melibatkan beberapa pihak dari nasional maupun internasional. Kalau meeting sifatnya tertutup dan terbatas. Dan exhibition itu berkonsep seperti pameran ya, festival juga bisa. Jadi dua ini digabungkan tidak bisa. Nah, untuk hari ini kita gabungkan meeting dan insentif travel. Karena apa? Perlu diketahui, biasanya kegiatan meeting itu sifatnya hanya sebentar ya. Tidak mungkin meeting seharian penuh, tidak ada. Meeting itu paling mentok ya, paling memakan waktu lama paling sekitar 2-3 jam ya, itu sudah komplit lah, sudah paling lama begitu ya. Nah, semisal meeting itu dilaksanakan pagi hari, nah padahal kegiatannya itu dilaksanakan 2 hari atau 3 hari di suatu wilayah atau tempat. Nah, berarti waktu yang tersisa ini, siang hari dan sore hari, itu kan kalau tidak digunakan atau dimanfaatkan secara penuh, mubazir begitu ya. Nah, makanya ditambahkan dengan namanya insentif travel. Insentif travel itu apa? Insentif sendiri itu pengertiannya adalah suatu pemberian ya dari perusahaan maupun instansi berupa bisa penghargaan atau prestasi seseorang atau pegawai yang diberikan jalan-jalan ya, jalan-jalan gratis, itu namanya insentif travel. Nah, di sini kita bahas tempatnya di Tokyo ya. Sudah tahu kalau Tokyo itu di mana ya, di Jepang ya. Nah, kenapa bahasannya lebih ke Tokyo, kok kita tidak di tempat-tempat lain? Karena apa? Bapak ingin mensinkronkan antara pelajaran sudah kalian dapatkan di kelas 10 ya, yakni bahasa Jepang ya. Dari kalian belajar bahasa Jepang ini bisa sinkronkan juga dengan kegiatan meeting dan insentif travel di suatu tempat. Nah, kali ini akan dicontohkan di Tokyo. Oke, lanjut. Nah, ini pengenalan dulu ya. Tokyo itu sebuah ibu kota ya, ibu kota di negara Jepang yang segala fasilitas dan tempat wisatanya sudah terjamin semua komplit begitu. Nah, di sini terlihat ada namanya itinerary 1 sampai itinerary 4 ya. Nah, karena bab ini adalah menyusun acara mais, nah bagaimana sebelum kalian nanti membuat satu kegiatan ya, meeting di Tokyo, sebelumnya kalian harus mengidentifikasi beberapa tempat atau mungkin yang bisa dijadikan destinasi-destinasi dari acara tersebut. Nah, itinerary pertama bisa dilihat ini ada judulnya active plan ya. Active itu berarti bisa disimpulkan active ini mengandung pengertian segala kegiatannya melibatkan seluruh peserta, jadi aktif semuanya. Jadi rapatnya dapat, tapi kegiatan tidak hanya berkunjung saja, tapi pesertanya ikut andil dalam kegiatan tersebut ya. Active plan ini dilaksanakan ada 5 hari ya, 5 hari kegiatan, 5 hari perjalanan ya. Hari pertama ya, ini kita konsep
kedatangan di bandara ya. Semua tamu-tamu internasional datang di bandara, bisa Narita, bisa Haneda ya. Kalau yang di Tokyo yang sering dikunjungi yakni Bandara Internasional Narita karena terletak di ibu kota Tokyo. Oke, ini tibanya di sore hari ya, bisa dilihat tuh afternoon ya. Ini bisa fleksibel saja, tidak harus afternoon. Kadang bisa mendarat pagi hari bisa atau siang hari ya. Fleksibel saja. Terus malamnya, nah ini peserta meeting itu diajak berkeliling di Tokyo Bay naik cruise ya, menggunakan kapal pesiar mengelilingi. Ini ada satu destinasi ya di air begitu menggunakan kapal. Nah, di Indonesia ada juga di Bali ya. Ini namanya di Holland Bay Cruise ya. Itu nanti bisa dikunjungi melalui menggunakan kapal pesiar. Nah, satu hari itu belum masuk dalam kegiatan inti ya, kegiatan inti tetap meeting ya, jadi tidak tambahannya itu perjalanan wisata, tapi kegiatan intinya tetap di rapatnya atau meetingnya begitu. Nah, hari pertama ini peserta itu tidak langsung acara ya, tidak langsung kegiatan inti, tapi ya refreshing dulu seperti itu. Nah, setelah hari kedua dilanjutlah pada pagi hari melaksanakan kegiatan inti tadi yaitu meeting ya, bisa seminar atau ya banyak hal yang dilakukan untuk di dalam. Nah, ini dilakukan bisa di hotel ataupun di convention center. Lanjutkan setelah itu sore harinya, tadi kan meetingnya pagi hari, nah sekarang sore hari dilanjutkan ini melakukan kegiatan atau aktivitas namanya taiko drumming. Nah, taiko itu kalau di Jepang itu dikenal dengan seni budaya musik ya, seperti drum besar. Kalau di kita itu mungkin bisa kendang ya, ataupun mungkin bermain angklung ya begitu. Jadi ini alat musik tradisional Jepang ya, namanya taiko ya. Nanti bisa misalkan kalau di Indonesia mungkin pesertanya diajak main angklung sore harinya begitu ya, setelah rapat. Oke, malam harinya peserta meetingnya diajak makan malam ya, menikmati steak wagyu. Nah, ini mungkin juga fleksibel, bisa acara makan malam ataupun bisa jalan-jalan biasa di tengah kota boleh gitu. Jadi insidental saja ya, tidak harus pakem seperti ini. Ini hanya contoh. Terus hari ketiga, nah hari ketiga itu paginya sebelum acara, nah ini bisa dilihat ya, paginya ada start the day with a run ya, jadi jogging dulu ya, jogging menikmati udara pagi di tengah kota boleh atau di hutan kota, banyaklah bisa dipilih. Setelah itu dilanjut meeting kembali. Nah, ini adalah juga opsional, bisa saja pada saat hari kedua itu meetingnya belum selesai ya, pembahasannya masih pembahasan pertama, mungkin belum dapat keputusan ya ataupun kesimpulan dari meetingnya, mungkin dilanjut kembali. Itu juga opsional. Kalau semisal meetingnya sudah selesai, bisa langsung tidak melakukan kegiatan meeting. Yang berikutnya sorenya ini learn the art of Japanese dance. Nah, ini diajak peserta untuk ikut ini mempraktekkan tarian tradisional Jepang ya. Kalau di kita mungkin bisa tari jaipong atau tari gambyong dan sebagainya, diajak menari ya. Atau mungkin di Jogja ada juga yang latihan tari untuk senda tari Ramayana. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Terus malamnya kembali lagi enjoy Tokyo Gourmet Delights. Gourmet itu seni kuliner ya, jadi ya bisa memasak sendiri ataupun meracik sendiri begitu. Nah, ada kesamaan di hari kedua dan hari ketiga. Kenapa sih malamnya selalu berhubungan dengan makan-makan ya? Karena memang kan kalau malam itu enaknya memang makan-makan ya, dimanapun tempat berada pasti malam tuh enaknya nongkrong di mana atau kita makan bareng. Contoh kalau di Jogja kan, kalau di Malioboro makan-makan ya di angkringan-angkringan itu kan enaknya malam hari ya. Kalau sore sih tidak terlalu enjoy begitu. Terus malamnya ya bisa ada pilihan makan ataupun ini ada satu pertunjukan namanya Thrill a Giant Robot Show, itu juga opsional. Jadi tidak harus ini kan malamnya kan 2 acara begitu ya, tidak harus di konsep 2 acara, satu boleh pilih salah satu saja. Oke. Yang berikutnya, nah ini kan
active plan. Nah, hari keempat ya masih dalam itinerary active plan. Yang keempat, ini peserta sudah tidak melakukan kegiatan meeting, berarti meetingnya sudah selesai, tapi masih sisa 2 hari. Bagaimana pemanfaatannya? Oke, diajak wisata alam ya. Ini hike in the mountains ya. Mountains berarti pergi ke gunung ya, wisata gunung. Kalau di Jogja mungkin mendaki ke berkunjung ke Gunung Kidul ya, lewat pantai dan sebagainya. Pokoknya temanya alam-alam seperti itu. Nah, dilanjut lunch in a temple ya, makan di ini bisa kuil ya. Kalau di Jepang itu bukan candi ya. Kalau dikatakan temple terkesan candi. Kalau ini bukan candi tapi kuil ya, begitu. Di Jogja itu juga ada. Ini contoh ya. Saya ngasih contoh Jogja itu ada satu resto yang langsung view-nya melihat Candi Prambanan dari atas. Ya, kalian bisa explore nanti di Jogja, namanya Abayagiri Resto. Nah, Abayagiri Resto itu konsepnya juga tradisional. View-nya langsung kita bisa melihat Candi Prambanan dari atas. Nah, itu luar biasa ya. Ini juga bisa di konsep seperti itu. Terus time out to shop. Nah, ini sama berhubungan dengan shopping time. Nah, shopping time ini memang biasanya dikasih di hari-hari terakhir ya, karena orang kan sudah berjalan-jalan kemana-mana, akhirnya terakhir mau beli oleh-oleh. Jadi biasanya shopping time. Banyak ya pasar-pasar bisa tradisional ataupun mall-mall ya untuk kegiatan shopping time. Terakhir ya, hari kelima ini ada mengunjungi makan malam. Kalau bisa dilihat itu makan malamnya melihat akuarium besar ya. Kalau di Jogja sementara ini belum ada ya kalau restoran yang benar-benar melihat view akuarium besar yang isinya asli ikan-ikan. Tapi di Jakarta ada ya, namanya Pino Restoran. Nah, Pino itu dia memang view-nya langsung restoran yang isinya akuarium, isinya ikan-ikan yang banyak sekali dalam akuarium besar gitu. Oke. Nah, hari kelima ini tidak ada kegiatan ya, langsung paginya check out, langsung transfer ke bandara. Jadi langsung pergi meninggalkan Tokyo begitu. Jadi selesai kegiatan meetingnya. Jadi ini dialokasikan contohnya 5 hari, temanya active plan. Active plan berarti apa? Menyuruh peserta ini selain mengikuti kegiatan meeting, dia juga bisa melakukan sebuah aktivitas ya. Aktivitas apa aja ya? Jadi bisa menari, bisa memukul alat musik dan sebagainya. Oke. Nanti bisa dikombinasikan di Indonesia ya, apa yang bisa yang mirip-mirip seperti itu. Terus lanjut ke itinerary kedua. Nah, ini judulnya cultural discovery. Nah, cultural discovery ini sudah kelihatan ya, cultural itu biasanya apa? Tentang budaya. Budaya berarti menjelajah budaya di Tokyo. Budaya itu banyak ya, tidak harus budaya itu sebuah tarian ataupun sebuah kayak di koleksi-koleksi museum budaya, bukan, tapi bisa juga makanan itu juga bisa masuk di dalam konsep budaya. Nah, di Jepang sudah tidak asing lagi ya, Jepang itu selain budayanya yang kental akan kuliner ya, kalau sudah bisa sudah terkenal itu adalah namanya sushi ya. Ini hari pertama, kalau ini cultural discovery, sama konsepnya. Hari pertama itu tiba di bandara ya, mendarat di bandara Narita ataupun Haneda bisa. Nah, tidak lanjut ke acara dulu ya, meetingnya langsung maksudnya datang ke Tokyo itu hari pertama melihat pertunjukan budaya. Kalau di kita ini kan namanya art performance. Nah, di kita itu bisa nanti melihat, misalkan di Jogja melihat seni tari Ramayana yang outdoor maupun indoor itu bisa. Nah, hari kedua ini dilanjut lagi, paginya sama. Ini belum melakukan kegiatan meeting ya, kegiatan inti. Ini masih perjalanan wisata ya. Mendalami satu budaya, ini namanya clear your mind with Zen. Zen itu kalau di kita namanya sebuah meditasi ya. Kalau Jepang itu ada namanya Zen itu meditasi ya. Jadi melakukan budaya untuk merefresh segala pikiran ataupun
beban-beban masalah yang dialami oleh seseorang itu melalui Zen itu di Tokyo itu mempercayai kalau orang melakukan Zen itu akan bisa merefresh kembali ya, charge of body ya. Jadi itu nanti bisa dikombinasikan di budaya kita, bisa misalkan yoga ataupun meditasi. Tapi kalau di kita mungkin tidak terlalu familiar ya kalau untuk meditasi ya, biasanya itu untuk pengobatan dan sebagainya. Tapi untuk merefresh body biasanya kalau kita itu kan kegiatannya dialihkan ke kegiatan yang seperti jalan-jalan sajalah begitu. Ini juga opsional, tidak harus meditasi begitu. Nah malamnya, ini kuliner lagi ya, yang saya katakan tadi di Jepang itu terkenal dengan seni kulinernya juga. Nah ini menikmati satu makanan tradisional ya. Identiknya biasanya kalau Jepang itu makanan laut ya, makanan laut. Hari ketiga, nah ini saatnya kegiatan inti. Tadi kan 2 hari tidak melaksanakan kegiatan. Sekarang hari ketiga, time for business ya, melaksanakan kegiatan meeting. Nah sorenya ini melakukan satu kegiatan aktivitas membuat satu makanan. Ini namanya wagashi ya. Kalau kalian tahu wagashi itu kalau di kita itu sama dengan kue putu ayu ya. Putu ayu itu ya, ini wagashi itu kue dengan rasa yang manis tapi ada seni pewarnaan ya. Jadi unik begitu ya. Kalau di kita kan putu ayu itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah dan sebagainya begitu. Nah malamnya dilanjutkan untuk drink sake. Nah ini perlu digarisbawahi ya, karena di Jepang ini kan budayanya kan kalau nggak minum sake nggak enak begitu ya. Kalau di kita mungkin bisa diganti, tidak harus minum sake karena sake kan menggunakan alkohol, jadi bisa diganti dengan minum kalau di Jogja itu yang terkenal jahe kepuk ya itu, ataupun kopi jos. Nah kalau yang sering ke Jogja, kopi jos dinikmati di angkringan bisa, begitu bisa. Jadi konsepnya hampir sama ya, serupa tapi tak sama, tapi kita kemas dengan satu budaya di Indonesia. Oke, lanjut untuk hari keempatnya masih berlanjut ke meeting. Jadi ini bedanya dari itinerary pertama yang active plan itu meetingnya hari kedua dan hari ketiga. Kalau ini yang tadi yang culture discovery meetingnya di hari ketiga dan hari keempat. Nah setelah pagi melaksanakan meeting, sorenya bisa melaksanakan satu kegiatan. Ini membuat kesenian tradisional ya, souvenir ya. Budaya itu bisa kuliner, bisa seni membuat kerajinan begitu ya. Nah unik souvenir. Terus sorenya ini option ya, opsional juga, sorenya bisa membuat satu kerajinan juga berupa gelas ya, ini cut gelas. Terus malamnya, nah dilanjut malamnya ini ada satu kegiatan farewell party-nya. Nah di kita biasanya juga ada seperti ini, tapi khusus ya, biasanya tidak di luar, jarang kalau farewell party. Kalau budaya kita kurang begitu cocok ya, tapi memang biasanya digunakan ini di tempat-tempat misalkan di hotel, di ballroom tuh ada namanya farewell party. Itu juga opsional malamnya. Bisa digantikan kulineran lagi juga bisa. Jadi tidak harus farewell party. Nah, hari kelima ini sama ya. Berlanjut check out menuju bandara untuk pergi, kegiatan selesai begitu. Nah, ada perbedaan di sini antara itinerary 1 dan itinerary 2. Di culture discovery ini tidak ada belanja oleh-oleh ya, karena memang kalau ini khusus untuk culture discovery hanya mengeksplor saja apa sih budaya-budaya yang ada di Tokyo seperti itu. Oke. Selanjutnya itinerary ketiga itu namanya Tokyo Taste ya. Tokyo Taste itu artinya apa? Rasa Tokyo ya. Rasa itu tidak selamanya diartikan berkaitan dengan makanan ya. Bisa merasakan satu feel ya di Tokyo itu secara mendalam. Nah ini hari pertama kedatangan di bandara seperti biasa. Malamnya ini dinner ya, dinner bisa di hotel ataupun di restoran. Hari kedua ini belum melakukan kegiatan meeting ya, jalan-jalan menggunakan sepeda ya, see the real Tokyo ya, by bicycle. Nah ini bisa dilakukan di tengah kota ataupun di sekitar, biasanya kalau di kota-kota besar, di hutan kota tuh bisa dilaksanakan untuk kegiatan bicycle.
sepedaan ya, goes begitu. Terus sorenya ini ada walk the kimono way. Nah ini mengunjungi satu kuil tapi menggunakan sensasi baju tradisional di Jepang namanya kimono begitu. Bisa juga di kita mengunjungi Prambanan tapi menggunakan kebaya dan sebagainya, foto-foto dan sebagainya, itu bisa dilakukan ya. Terus hari ketiga ini take an island trip ya. Oke. Take an island trip ini biasanya mengunjungi satu pulau ya. Oke. Bisa berkunjung, bisa diving ataupun snorkeling. Terus hari keempat, nah ini visit Tokyo, mengunjungi museum tradisional. Kalau di Jogja itu yang terkenal museum budayanya itu adalah Ulen Sentalu ya, begitu. Terus hari malamnya dilanjut untuk dinner ya, sama lagi makan malam. Hari kelima lanjut ke airport check out. Terakhir untuk itinerary 4 ya, kreatif Tokyo ini lebih identik dengan sebuah kreativitas dari peserta sendiri, minta mau apa begitu ya. Karena kan kalau kreatif ini tergantung dari pesertanya mau request apa, seperti itu. Intinya seperti itu. Untuk harinya sama ya, datang ke airport, tiba di airport, terus hari kedua mengunjungi beberapa pasar tradisional ataupun koleksi-koleksi barang-barang yang mengandung kreativitas dari masyarakat Tokyo. Untuk hari ketiga ini mengunjungi satu seni kuliner ya, resto kuliner di Jepang. Hari keempat berlanjut ke airport ya untuk check out. Nah, inti dari apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai susunan acara, jadi itinerary 4 tadi hanya opsional ya, bisa dikasih tema untuk membantu kalian mengidentifikasi apa sih yang nanti akan dilakukan oleh peserta meetingnya begitu ya. Misalkan active plan berarti kegiatan yang mengandung segala aktivitas. Kalau culture discovery berarti peserta meetingnya nanti akan dikasih pengalaman-pengalaman yang mengenai budaya di satu tempat tersebut. Kalau tentang taste berarti hampir merasakan satu pengalaman untuk kuliner ya, kuliner tradisional. Dan keempat yakni tadi kreatif Tokyo ya, jadi pengalaman bagaimana peserta ini mengombinasikan apa yang diinginkan diwujudkan dalam satu kegiatan wisata begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian untuk bab penyusunan acara MICE ya. Silakan nanti dipelajari, nanti akan ada praktek untuk membuat satu acara untuk kalian sebagai tim ya, tim IO-nya seperti itu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan di-share. Terus klik loncengnya ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan terus mengasah kreativitas kalian untuk belajar jarak jauh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.